Baik, selamat pagi buat kita semua. Saat ini kita akan memulaikan acara weekly online worship kita. Sebelumnya mari kita berdoa dan hati kita masing-masing. Baik, sebelum saat ini kita akan menyanyikan lagu buka kita dari lagu Sion edisi lengkap nomor 441, Setiap Saat Dalam Kasih-Mu.
Untuk doa buka kita akan dibawakan oleh Ariela Simatupang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk makanan dan minuman dan pakaian. Sekarang kami mau memulai weekly online worship. Kirimkan Roh Kudus supaya kami bisa duduk manis dan mendengar ceritanya. Berkati juga buat Miss Elvira yang menjadi pembicara hari ini. Berikan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian, dan lagu pujian akan dibawakan oleh Kaleb Orang, akan dinyanyikan secara langsung. Shalom untuk kita semua. Saya akan menyanyikan lagu Rejoice. Rejoice in the Lord always. In the dead I say rejoice. Rejoice in the Lord always. If again I said rejoice. Rejoice. And again I Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Kaleb. Saat ini kita akan doa kelompok, tapi sebelum kita doa kelompok, kita ada doa bersama dulu. Karena mama dari salah satu teman kita berulang tahun, jadi kita mau berdoa bersama dulu. Miss Ridley, saya serahkan ke Miss Ridley. Oke, terima kasih Naomi. Selamat pagi dan selamat siang juga semuanya. Dan saat ini sebelum kita ke breakout room, kita akan doakan Ibu Wanda, mama dari teman kita Faith yang berulang tahun hari ini. Setelah itu baru kita akan ke breakout room. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan memberkati mama dari teman kami, Faith, Ibu Wanda, bisa Engkau genapkan usia 1 tahun lagi, dan kami bersyukur karena kasih setiamu dalam kehidupannya. Tuhan berkati beliau untuk dalam kehidupan seterusnya dapat terus semakin bergantung kepada Tuhan dalam segala tanggung jawab dalam keluarga, sebagai istri dan ibu, juga dalam pelayanan, dan dimanapun ia berada, Tuhan memberkati, melindungi, memampukan, memberikan hikmat, kesanggupan, dan segala yang menjadi kebutuhannya Tuhan tahu, Tuhan akan menolong, mencurahkan berkat yang limpah, kesehatan, kekuatan, dan terlebih iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi maupun keluarganya, dan biarlah
hari ini banyak ucapan syukur yang dapat dipanjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga mungkin ada sanak saudara atau teman, orang-orang yang kami kenal yang mungkin tidak sempat disebutkan, yang juga menikmati berkat Tuhan di hari ini. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka dengan limpah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan ke breakout room. Tapi sebelumnya mau ucapkan selamat datang untuk kita panggilnya Mem mungkin ya, atau Miss Elvira. Selamat datang, selamat bergabung dengan anak-anak Kerubium Academy. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung dengan kami. Dan apakah memungkinkan untuk bisa ada di breakout room? Jadi di breakout room nanti akan dibagi beberapa anak. Kemudian seperti biasa ya, anak-anak akan memberitahu usulan doanya, bisa lewat chat, atau kalau belum bisa chat, bisa langsung kasih tahu. Nanti minta tolong Mem Elvira, juga Kakak Deirdre, apa available untuk bisa mengarahkan. Oke, puji Tuhan, untuk bisa mengarahkan di breakout room-nya. Jadi ada satu dengan Kak Deirdre, satu dengan Mem Elvira, dan satu lagi dengan Miss. Oke, kalau sudah bisa semuanya, kita akan berdoa di breakout room, dan jika sudah selesai, boleh kembali ke main room. Selamat berdoa. Baik, terima kasih semuanya sudah mengambil bagian untuk berdoa di kelompok doa. Dan saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mem Elvira, kita akan menyanyikan lagu tema kita. Mohon bersabar, Miss akan share screen lagu tema kita. Dan saat ini
kita siapkan hati kita, juga Alkitab kita, supaya kalau nanti ada ayat yang harus dibaca dari Mem Elvira, bisa ditunjuk siapa kira-kira yang boleh bacakan ayatnya, dan kita memperhatikan firman Tuhan. Disilakan. Halo semua, Shalom, selamat pagi. Semoga ada sukacita semua ya. Bersyukur hari ini. Puji Tuhan, terima kasih responnya. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan boleh izinkan kita semua bertemu pagi ini. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan. Apakah semuanya Miss Ridley udah punya bukunya? Harusnya punya ya. Biasanya hanya dari pembicara aja. Oh, oke. Baik. Jadi, pelajaran kita hari ini tentang ragi. Ada yang pernah lihat mamanya masak pakai ragi ataupun tahu ragi itu apa? Fermipan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau? Tadi Rebecca sama Davy ya? Bikin roti. Oke, bikin roti. Ariana sama Ariela. Ada lagi yang pernah? Oke. Saya pernah melihat. Sudah pernah ya, Fet ya? Thank you. Nah, yang belum pernah melihat, di sini... Bikin tape, Miss. Oh ya, bikin tape ya. Terima kasih. Jadi, contoh sedikit mengenai apa sih ragi itu dan apa fungsinya. Ini kita boleh... Ya, ini hanya sedikit kita bisa lihat ya, prosesnya. Nah, itulah hanya sedikit ya, hanya sekian detik. Jadi kalau adonan kue pakai ragi, dari yang dia hanya sedikit dia jadi mengembang gitu. Nah, hari Senin ini kita akan belajar tentang satu materi, satu judul yang sudah kita lihat bersama itunya ya, yang sudah dibagikan tentang seumpama ragi. Jadi ragi ini yang contohnya tadi kita akan belajar. Ada 3 hal kita akan lihat ya dari pelajaran buku perumpamaan Yesus tentang perumpamaan ragi. Kita akan cari tahu what ya, apa sih ragi itu? Tadi udah ada kasih masukan, udah ada kasih respon ya. Ragi itu ini. Nanti kita akan lihat apa yang kita pelajari dalam konteks kok ragi ini dipakai Yesus gitu ya. Kita akan lihat apa ragi yang dimaksudkan Yesus. Kemudian kita akan lihat kenapa sih Yesus bilang gunakan ragi ini dan kenapa kita semua di sini perlu untuk punya ragi gitu. Nanti kita akan lihat dan terakhir kita akan belajar dari pelajaran ini bagaimana agar supaya kita bisa punya ragi itu. Nah, pertama kita baca dulu ya ayat Alkitabnya. Boleh minta tolong Heaven Sent ada untuk baca Matius 13 ayat 33. Heaven Sent ada? Ya, boleh tolong dibaca. David boleh nggak? Ya. David boleh nggak yang baca? Jafet boleh. Nanti Yafet habis Heaven Sent, Yafet baca boleh. Silakan Heaven Sent udah dapat? Di-unmute dulu. Belum. Oke. Boleh. Tadi Yafet boleh tolong baca. Udah dapat. Oke, silakan Heaven Sent. 33 kan? Ya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan Maria itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan
dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir ke seluruhnya. Ya, terima kasih Heaven Send. Kalau tadi karena Yafet sudah volunteer, boleh tolong Yafet baca Lukas 13 ayat 20 dan 21. Yafet tolong baca Lukas 13 ayat 20 dan 21. Dan ia berkata bagi dengan, apakah aku mengumpamakan kerajaan Tuhan? Dia seorang perempuan dan dia adukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Baik, terima kasih Yafet dan Heaven Send udah baca ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Yesus, mungkin adik-adik di sini udah pernah ya dengar, oh Yesus kasih perumpamaan tentang pohon anggur, Yesus kasih perumpamaan tentang pohon ara yang bisa kita lihat gitu. Nah, mengenai ragi ini, Yesus pakai perumpamaan ini, raginya kita bisa lihat, tapi proses bagaimana ragi itu bekerja, ya sama seperti tadi ya, yang video sedikit yang kita lihat. Nah, nanti kita akan lihat apa yang Yesus maksudkan dengan ragi ya. Ragi itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, ragi itu seringkali kalau bilang ragi, kalau sama orang Israel, mereka tahu itu hal yang negatif lah gitu. Hal yang negatif karena ada hari raya ya, mungkin sudah pernah belajar dengan mama atau ayahnya, ibu sama ayahnya, tentang hari raya orang Israel. Ada di Aku udah tahu. Oh iya, siapa tadi? Enggak, iya. Yafet ya, terima kasih Yafet. Yafet udah diajar sama mamanya ya. Selalu ragi itu negatif lah. Nah, pada saat Yesus datang ke bumi gitu, satu ketika Yesus ini sedang berada di danau. Kalau kita lihat di bukunya itu dikatakan ada Yesus sedang berada di Galilea pada saat itu. Kalau ada bukunya ayat 66 ya, banyak orang terpelajar dan berpengaruh datang untuk mendengar nabi dari Galilea itu. Jadi orang-orang ini dari berbagai macam asalnya gitu, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sekolah atau enggak, datang mau dengar Yesus bicara. Kemudian Yesus lihat bahwa ada sesuatu pelajaran yang Yesus mau berikan pada saat itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di buku ini dikatakan ada sebagian orang yang orang-orang secara khusus, orang-orang di situ yang orang kaya dan terpelajar, mereka bertanya dalam hatinya, apakah kerajaan Allah ini terdiri dari orang-orang semacam ini? Gitu. Jadi karena seolah-olah Yesus ini datang melayani banyak orang-orang yang sepertinya punya masalah gitu ya dengan kesehatan atau orang-orang susah gitu. Jadi pada saat itu orang-orang terpelajar ini mereka lihat dan mereka dalam hatinya ini bertanya, bisa nggak ya saya menjadi bagian dari kerajaan surga itu? Karena selama ini sepertinya kok Yesus nggak melayani orang-orang seperti dia lah menurut pandangan mereka. Akhirnya karena mereka bertanya dalam hati dan Yesus ini melihat hati mereka, Yesus pun memberikan perumpamaan ini supaya mereka mengerti gitu. Nah, makanya Yesus berikan perumpamaan ini. Nanti kita akan lihat di bagian yang kedua. Kita lihat kita masih menjawab untuk what ya. Kenapa apa ragi itu? Dan ragi itu adalah pengembang yang digunakan itu bukan hanya roti ya. Ragi itu juga digunakan pada saat kebanyakan industri yang mau buat tempe, mereka juga pakai ragi. Mungkin kalau nggak tahu kalau mama-mama adik-adik di sini pakai ragi nggak kalau buat tempe sendiri ya. Tapi biasanya orang bikin tape itu semuanya mereka pakai ragi. Jadi ragi itu pengembang lah sederhananya ya. Nah, Yesus umpamakan
kerajaan Tuhan itu sama seperti ragi. Nah, sekarang kita akan lihat, cari tahu apa sih ragi itu yang Yesus maksudkan ini. Dikatakan seperti ini. Tetapi dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk menggambarkan kerajaan surga. Ia menggambarkan kuasa yang menghidupkan, menghidupkan dan mengembangkan dari rahmat Allah. Jadi ragi yang Yesus maksudkan di sini yang berhubungan dengan kehidupan rohani adalah suatu kuasa yang menghidupkan dan mengembangkan dari rahmat Tuhan. Jadi kalau orang bikin roti, kalau roti itu nggak ada ragi, roti itu misalnya adonannya hanya kecil, ya akan jadi begitu terus gitu. Nah, orang suka pakai ragi supaya rotinya itu jadi besar gitu ya, seperti tadi videonya. Nah, kehidupan kerohanian kita juga, dan dalam hal ini kalau kita lihat kerajaan surga, Yesus umpamakan itu sama seperti ragi itu. Jadi kita semua yang ada di sini, kita butuh ragi itu. Supaya apa? Supaya dengan ragi yang adalah rahmat Tuhan itu, hidup kita ini bisa dikembangkan menjadi serupa dengan Tuhan. Kita lanjutkan. Ini seperti inilah ya. Ragi yang tersembunyi di dalam adonan bekerja tanpa terlihat untuk membawa, aduh saya salah ketik ini katanya. Demikianlah ragi, nanti teman-teman boleh baca ya, ragi yang ada di halaman itu. Proses kamir. Kamir itu artinya bagaimana proses si ragi itu bercampur dengan adonan roti lah. Demikian juga ragi kebenaran, itu bekerja secara rahasia, diam-diam, dan tetap untuk mengubah pikiran. Sampai di sini udah dapat gambaran nggak tentang apa perumpamaan ragi itu? Apa ragi itu? Ragi kebenaran. Ada yang mau kasih respon? Dari Kaleb? Firman Tuhan. Ya, terima kasih. Tadi siapa yang menjawab? Firman Tuhan ya. Firman Tuhan. Ada lagi yang mau kasih respon untuk pertanyaan pertama setelah yang tadi Mem udah jelaskan. Jadi kalau mau ditanya, apa sih ragi kebenaran itu? Ada yang mau kasih respon? Oke, sepertinya masih mencerna ya. Jadi kembali lagi Miss Mem kasih lihat ya. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Oke, terima kasih Yafet. Jadi di dalam Alkitab itu Yafet dan adik-adik seperti Mem bilang tadi, seringkali ragi itu dianggap atau dipakai sebagai sesuatu yang negatif, gitu ya. Dosa, ajaran sesat, hal-hal yang tidak baik lah. Itu seringkali orang Israel seperti itu. Tapi dalam perumpamaan ini, Yesus pakai ragi ini sebagai sesuatu yang positif. Ya, sesuatu positif yaitu dikatakan di sini rahmat Tuhan atau kuasa Tuhan yang boleh mengembangkan kita semua yang ada di sini beda-beda. Jadi gitu ya Yafet. Jadi dalam hal ini bukan ragi yang negatif, tapi ragi kebenaran. Boleh begitu ya Yafet? Oke, kita lanjutkan ya. Thank you. Jadi ketika kita lihat tadi Matius 13:33 ketika Yesus bilang kerajaan surga itu seumpama ragi, ya, seumpama ragi, itulah yang Yesus maksud. Nah, sekarang kita akan lihat terus kenapa kalau gitu si ragi itu diperlukan ya. Nah, kita lihat tadi ini yang tadi Mem jelaskan, manakala orang-orang terpelajar ini memandang kepada kerumunan banyak orang, mereka saling bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah kerajaan Allah terdiri dari orang-orang semacam ini? Sekali lagi juru selamat menjawab dengan sebuah perumpamaan. Jadi ini kenapa Yesus pakai perumpamaan tentang ragi, karena ada orang yang berpikir, oh kerajaan surga itu hanya untuk sebagian orang. Kerajaan surga itu hanya untuk orang-orang tertentu gitu. Tapi Yesus mau
sampaikan mengenai satu pelajaran yang kita akan belajar sama-sama. Nah, sekarang kita akan lihat ya pertanyaan yang kedua. Kenapa sih ragi itu diperlukan? Nah, tadi udah sekilas ya kita tahu ragi itu diperlukan supaya roti itu mengembang. Jadi roti itu adonan roti yang sudah misalnya ada mama gitu masak adonan roti itu sama seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau nggak dipakein ragi ya dia akan hanya kecil gitu, nggak akan, dan ada proses fermentasi yang diperlukan untuk terjadi dan ini hanya bisa terjadi kalau ada ragi. Tapi mungkin di sini mama-mamanya udah belajar tentang cara masak roti yang tanpa ragi ya, tapi ini yang secara umum. Jadi itu mengapa ragi diperlukan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam kehidupan rohani, kenapa sih kita itu perlu untuk punya ragi? Kebenaran diperlukan manusia. Di kutipan ini dikatakan seperti ini, manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa untuk membuat perubahan ini bisa berhasil. Jadi, ini yang perlu kita tahu adik-adik di sini, kita semua yang ada di sini, walaupun kita anak kecil, walaupun orang tua kita yang sudah tahu kebenaran dari kecil, kita semua ini nggak bisa mengubah diri kita sendiri. Misalnya contoh ada di sini yang malas bangun pagi, ada di sini yang susah untuk berbagi, pelit gitu ya, bawaannya dia pelit, nggak, bahkan sama adiknya dia nggak mau berbagi. Walaupun Mem, aku ke toilet dulu ya, Mem. Iya, itu Yafet ya. Iya. Iya, baik, thank you Yafet, silakan. Jadi kita semua di sini nggak punya kekuatan untuk bisa mengubah diri kita sendiri, Dek. Itulah sebabnya dikatakan kita ini butuh ragi kebenaran, yaitu kuasa dari Tuhan, untuk supaya mengubah hidup kita semua di sini. Jadi kalau ada di sini yang mungkin dia lihat, kok papa saya pemarah gitu ya, kok mama saya ini ngomel melulu gitu ya, nggak ada, kita semua nggak bisa mengubah siapapun gitu, tapi hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengubah. Itulah sebabnya pelajaran ini menjadi penting buat kita. Kemudian dikatakan, oh ada orang bisa kok, saya bisa ubah diri saya dengan belajar firman terus gitu kan. Tapi dikatakan dalam tulisan pelajaran kita, sekedar mengetahui kebenaran tidaklah cukup. Siapa di sini yang punya ayat hafalan udah 100? Ada nggak yang punya ayat hafalan sudah 100? Mungkin ada kita pikir, oh karena kita sudah baca ayat Alkitab dengan banyak gitu setiap hari, oh ini cukup gitu ya, saya bisa jadi orang yang diubahkan. Tapi dikatakan kita harus memiliki ini itu yang ragi kebenaran tadi, rahmat Tuhan, kuasa Tuhan, supaya hati kita itu ditobatkan. Karena kalau tidak, dikatakan alam pikiran kita tidak berubah. Jadi walaupun kita tiap hari baca firman, kalau kita nggak punya ragi kebenaran, kuasa Tuhan nggak ada gunanya. Gitu ya, kita nggak berubah gitu. Mem nggak tahu kalau di sini ada nggak yang misalnya dia lihat seseorang gitu, oh dia rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, tapi kok kelakuannya gitu ya, seperti di pelajaran kita ini. Itulah salah satu tanda bahwa seseorang itu dia hanya memiliki kebenaran, mengetahui kebenaran, tetapi tidak memiliki ragi kebenaran, sehingga hidupnya itu tidak berkembang. Dan dikatakan di sini bahwa ketika orang yang misalnya dia mengetahui kebenaran itu, dia hanya tahu kebenaran, tapi hidupnya itu tidak berubah, tidak berkembang, maka itu adalah satu tanda orang itu belum bertobat gitu. Jadi semoga adik-adik di Kerubium ini bukan jadi adik-adik yang hanya belajar firman Tuhan tapi tidak ada perubahan karakter gitu, tidak ada perubahan hati atau pikiran. Nah, dikatakan orang yang berusaha untuk memelihara hukum Allah dari ini dikutip dari bukunya ya, orang yang berusaha untuk memelihara hukum Allah dari perasaan wajib saja sebab dituntut harus berbuat demikian, tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan penurutan. Siapa di sini
Ini termasuk meme juga, pasti juga berkumul. Kadang-kadang kita, hari Sabat itu ke gereja bukan dengan sukacita, saya mau ke gereja, tapi aduh karena disuruh mama. Karena kalau di rumah aja bakal dimarahin gitu. Atau takut ke gereja, kalau nggak ke gereja nanti dicengin sama teman-teman di gereja gitu. Jadi hanya mau menurut firman Tuhan karena kita disuruh begitu. Nah, Tuhan mau kalau kita di sini semua dari anak kecil sampai orang dewasa, pada saat kita mau melakukan firman Tuhan, kita lakukan itu dengan sukacita, bukan karena dituntut harus gitu. Nah, itu hanya akan terjadi kalau ada ragi kebenaran dalam kehidupan kita. Mungkin pernah ya ada dari kita di sini yang misalnya disuruh lari, olahraga, itu malas banget. Tapi ada nggak lihat ada satu atlet kecil berusia 8 atau 9 tahun yang viral beberapa saat yang lalu itu, karena dia ini hobi banget olahraga gitu. Dia bangun pagi-pagi buka mata, dia bawaannya pengen lari gitu. Karena dia ini mau jadi pelari dunia, kata juara dunia gitu, dengan kesukaan gitu. Jadi ketika seseorang sudah punya sukacita untuk melakukan sesuatu, maka itulah yang Tuhan mau juga kita miliki pada saat kita menuruti semua firman Tuhan, kita ada sukacita. Tuhan mau Ariela, Ariana, Friendly, Lovely, pada saat menurut mama, itu bukan dengan paksaan, tapi karena ada sukacita. Jadi kita semua di sini, Tuhan mau pada saat di rumah maupun di gereja atau di mana saja, melakukan kebenaran itu karena kita suka melakukannya, karena kita kasih kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan sudah ada dalam hati kita. Nah, sekarang pelajaran bagian terakhir. Bagaimana kalau gitu? Tadi kita udah lihat apa itu ragi, terus penting itu ragi kan? Kenapa perlu ragi? Nah, sekarang kalau gitu bagaimana ragi kebenaran itu dapat saya miliki dari pelajaran kita ini? Ada 4 hal ya. Ada banyak, nanti boleh baca sendiri, tapi hanya simpulkan 4. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan sanggup. Apa sih maksudnya sadar bahwa Tuhan sanggup? Itu maksudnya seperti ini ya. Kita baca dulu kutipannya. Tidak ada yang begitu keji, tidak ada yang jatuh begitu rendah sehingga berada di luar pekerjaan kuasa ini. Pada semua orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus, asas hidup yang baru akan ditanamkan. Peta Allah yang hilang harus dipulihkan pada umat manusia. Jadi bagaimana caranya? Pertama kita harus sadar bahwa Tuhan sanggup. Seberapapun buruk seseorang punya tabiat ataupun keadaan saat ini, kita nggak boleh berpikir, aduh udah nggak sanggup orang itu berubah, ataupun misalnya diri kita, aduh saya ini udah malas banget, udah jadi orang yang malas, atau misalnya saya udah jadi orang yang mungkin ada yang menganggap orang yang bodoh gitu, saya nggak bisa ngerti firman Tuhan ini, kita udah give up gitu, udah pesimis. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa memiliki ragi kebenaran itu, kita harus sadar dulu bahwa Tuhan itu dikatakan apa? Sanggup. Tidak ada keadaan yang terlalu buruk untuk Tuhan untuk ubahkan. Jadi kalau ada di sini mungkin punya abang yang udah gede ya, yang udah gede, terus dia lihat ada satu karakter yang mengesalkan gitu. Jangan kita melihat orang itu ataupun orang tua nggak mungkin berubah gitu. Tapi kita lihat di sini ada janji Tuhan bahwa ketika ragi kebenaran itu diterima, menyerahkan diri kepada Roh Kudus, maka akan ada satu perubahan ya. Dan ini adalah sesuatu yang nggak bisa dijelaskan oleh kita. Makanya dikatakan seperti perubahan hati itu seperti mujizat kalau di tulisan Nyonya White lainnya ya, sama seperti yang tadi. Kok bisa ya, meskipun secara ilmiah nanti mungkin ada yang di sini bercita-cita ingin jadi saintis ya, ataupun ilmuwan yang akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana itu mungkin boleh menolong banyak orang, mungkin boleh diberkati dengan ilmu pengetahuan ya, karena di buku pendidikan dikatakan ilmu pengetahuan yang dasarnya takut akan Tuhan akan mempersiapkan murid-murid
untuk bisa menjadi useful, katanya, untuk masyarakat. Nah, dikatakan bahwa sama seperti ragi tadi, yang dia mengembangnya itu kita nggak bisa jelaskan ya. Ilmuwan mungkin bisa jelaskan secara ilmiah, tapi kita bisa lihat ya itu seperti suatu hal yang ajaib lah. Kok bisa dari kecil banget gitu ya si ragi itu terus jadi besar gitu dalam waktu beberapa jam. Jadi pertama, bagaimana supaya kita bisa memiliki ragi kebenaran itu, rahmat Tuhan itu, kuasa Tuhan itu, kita pertama harus sadar dulu bahwa Tuhan sanggup. Dan yang penting di sini juga, yang Mem lupa tulis, Tuhan sanggup dan kita tidak sanggup mengubah diri kita sendiri ya. Kalau kita tahu bahwa kita nggak sanggup, maka kita akan sadar kepada kesanggupan Tuhan. Kalau misalnya berapa di sini yang misalnya kalau lakukan sesuatu, kalau dia tahu dia sanggup, dia nggak akan minta tolong sama mama papa. Tapi once kalau dia udah tahu dia nggak sanggup, dia akan langsung datang kepada mama papa. Nah, kadang-kadang juga anak-anak gitu ya. Pada saat mau dibantu orang tua, nggak bisa kok, bisa gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa. Akhirnya waktu terbuang. Waktu kecil juga Mem sering seperti itu. Pernah ada satu mainan yang rusak gitu kan. Pada saat mau memperbaiki itu, ya biasalah kita kadang-kadang anak-anak sok tahu ya. Nggak bisa sendiri, walaupun memang itu harus ya dilatih anak-anak. Tapi bayangkan waktu bisa berhemat, contoh ya, yang ternyata hanya sedikit yang bisa kita lakukan. Berapa saat yang lalu, kamar mandi dari rumah Mem ini kuncinya terkunci lah gitu. Akhirnya lihat YouTube bagaimana cara buka pintu itu. Adalah disuruh pakai kartu seperti kartu ATM, ditaruh begini ya. Akhirnya Mem cobalah itu, ditaruh. Akhirnya ATM Mem itu patah gitu kan. Akhirnya udah kesel lah gitu. Kemudian lihat lagi, oh ada yang katanya pakai benang gitu. Adalah gitu. Itu habis 3 jam. Singkat ceritanya udah give up, search lah di Google, ahli kunci gitu kan, terdekat di Depok. Adalah bapak itu. Dan adik-adik tahu bapak itu datang pakai ojek, dan bapak itu kakinya kecil, jadi dia orang cacat. Jalannya aja itu susah gitu. Pas dia buka pintu, nggak sampai 1 menit, jadi dia punya alat gitu, hanya tek, langsung. Jadi bayangkan yang Mem anggap Mem ini mungkin lebih sempurna dari bapak ini ya, tapi sudah 3 jam nggak berhasil. Tapi orang ini karena dia ahlinya gitu, akan berhemat sangat banyak waktu gitu, dan bayarnya hanya 50.000, bayangkan ya, yang 3 jam itu bisa digunakan untuk hal lain. Jadi ini salah satu ilustrasi yang mau Mem sampaikan kepada adik-adik. Kita harus tahu bahwa dalam mengubah tabiat, mungkin ada juga orang tua di sini, kita itu nggak bisa. Tadi ya kutipannya, kita harus sadar bahwa kita nggak sanggup, makanya kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kalau ada di sini yang malas, jangan pesimis, tapi pakai kesadaran itu untuk datang kepada Tuhan. Karena saya nggak sanggup, maka saya harus datang kepada Dia yang sanggup, yaitu Tuhan. Kemudian mari kita lihat yang kedua. Yang kedua itu ya sesudah kita sadar bahwa Tuhan sanggup, kita datang sama Tuhan, dan pada saat kita datang sama Tuhan, ya jangan hanya datang, tapi kita harus terima rahmat Tuhan itu. Sorry. Ragi itu sesuatu benda yang sama sekali dari luar. Harus diadukkan ke dalam makanan sebelum keinginan itu berubah timbul di dalamnya. Demikianlah rahmat Tuhan harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk kerajaan kemuliaannya. Segenap kebudayaan, dikatakan, pendidikan yang dapat diberikan dunia ini akan gagal untuk menjadikan anak hina yang berdosa menjadi anak surga. Jadi seberapapun kita mungkin berpendidikan tinggi ataupun budaya apapun yang kita belajar yang positif gitu dari dunia, gak akan sanggup itu mengubahkan kita ini sebagai orang berdosa diubah menjadi pewaris kerajaan surga. Dan ini kita bisa lihat dikatakan sama seperti ragi itu yang harus dicampurkan dengan adonan roti itu. Demikian juga rahmat Tuhan itu
kita harus terima dari Tuhan ke dalam diri kita gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tadi kita datang kepada Tuhan melalui doa, kita minta dan kita terima hal itu dari Tuhan. Mungkin ada pelajaran lain yang akan dipelajari lebih dalam ya di kelas ini. Nah, kemudian dikatakan tenaga pembaruan harus datang dari Allah, perubahan itu hanya bisa dilaksanakan oleh Roh Kudus. Semua orang yang akan diselamatkan, entah itu berpangkat tinggi atau rendah, kaya atau miskin, harus menyerahkan dirinya kepada pekerjaan kuasa ini. Jadi tahap yang kedua dikatakan kita harus menerima, membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Jadi kita bagaimana caranya? Ini berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu dengan belajar firman Tuhan, kemudian menurut. Ya, katakan iman timbul dari pendengaran akan oleh firman Allah. Kitab suci adalah alat besar dalam mengubah tabiat. Kristus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jika dipelajari dan ditaati, firman Allah yang bekerja dalam hati menaklukkan setiap sifat yang apa dikatakan di sini tidak kudus. Roh Kudus datang untuk menobatkan orang dari dosa dan iman bertunas dalam hati, bekerja oleh kasih kepada Tuhan, menyesuaikan kita dalam tubuh dan roh kepada petanya sendiri. Jadi yang ketiga, belajar firman Tuhan dan menurut ya. Jangan firman Tuhan itu kita hanya kunyah ya, kita nggak telan. Seperti itu ya, bagaimana dia harus menjadi bagian diri kita sama seperti ragi itu. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi bagian dalam diri kita, kita menurut. Menurut itu nggak dengan kuasa kita tentunya, tetapi yang proses awal tadi ya, dengan kuasa Tuhan, rahmat Tuhan. Yang terakhir, nikmati proses dengan mata tertuju pada hasil akhir. Sama seperti ragi tadi ya, adik-adik, pada saat misalnya ada orang masak, mau buat adonan roti, mau buat roti, kalau dia nggak sabaran gitu, ya akan lama prosesnya, pada akhirnya nggak tercapai lah gitu ya untuk membuatnya. Nah, banyak dari kita itu pada saat dalam kehidupan rohani kita, termasuk juga mungkin dalam belajar firman Tuhan, kita itu orangnya nggak sabaran gitu ya. Kita nggak mau, kenapa sih harus lakukan ini mah gitu ya. Tapi kita harus nikmati proses dengan mata tertuju pada hasil akhir. Apa itu? Jadi kita boleh lihat di sini ada janji Tuhan luar biasa ya. Di sini Caleb, Shan, Teresa, dikatakan jika diterima dan dimasukkan ke dalam hati, ragi kebenaran itu akan mengatur kehendak hati, membersihkan pikiran, dan menghaluskan pembawaan. Ini penting ya untuk yang di sini semuanya sudah sekolah. Dikatakan kalau ragi itu diterima ke dalam hati, ia akan meningkatkan kecakapan pikiran serta tenaga jiwa. Kemudian berikutnya dia akan apa juga? Dia akan, si ragi kebenaran itu, rahmat Tuhan itu akan memperbesar kemampuan untuk merasa dan untuk mengasihi. Jadi kalau selama ini kita misalnya egois, tadi Mem udah kasih contoh, nggak mau berbagi sama orang, dia maunya sendiri. Kalau kita sudah menerima ragi kebenaran itu, hasilnya adalah kita ini akan jadi orang yang mudah tersentuh kalau ada orang susah. Kita akan mudah untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, ada banyak itu, tapi ini cuma beberapa hal, dikatakan wajah akan berubah ya. Pernah nggak di sini adik-adik pernah mungkin Annabelle, Friendly, Lovely, Venoya ketemu lihat kakak-kakak gitu nggak pakai makeup dia kayak artis-artis, tapi kok kakak ini wajahnya itu selalu bersukacita gitu, seperti shining lah gitu. Ada nggak pernah yang punya pengalaman seperti itu? Annabelle punya nggak kakak yang dilihat kok nggak pakai makeup tapi auranya itu baik gitu? Ada yang pernah ketemu orang seperti itu? Belum? Mem Elvira. Ini karena cahaya lampu, tapi Mem Elvira punya beberapa kakak gitu yang nggak pakai skincare gitu, tapi kok bawaannya
orang pengen menarik gitu, orang mau ketemu sama mereka. Dan ternyata pas baca ini diingatkan kembali, oh ternyata kalau dikatakan wajah akan berubah, Tuhan yang berdiam di dalam hati menyinarkan wajah orang yang mengasihi Dia dan memelihara hukum-hukumnya. Kita perlu juga ya rawat wajah kita, karena tubuh kita ini adalah bagian dari Roh Kudus, tapi mungkin kalau cara dunia merawat tubuh itu adalah cara mereka. Tapi kalau di dalam firman Tuhan yang kita pelajari, selain kita menjaga kesehatan, ya ini salah satu kuncinya. Kita terima firman Tuhan itu, kita mengasihi Tuhan, dan kita menurut memelihara hukum-hukumnya. Maka wajah kita akan berubah. Kita akan menjadi orang-orang yang bersukacita gitu ya, walaupun mungkin kita sedang banyak pergumulan. Gitu ya, orang tua kita mungkin ada pergumulan dan sebagainya, tapi ketika rahmat Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada damai sejahtera, karena kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, wajah kita akan memancarkan kasih Tuhan itu. Jadi seumpamanya Ragi, Miss nggak tahu di sini berapa dari adik-adik yang fokus mendengarkan, tapi semoga paling tidak ada satu pelajaran yang boleh adik-adik dapatkan dari pelajaran hari ini, yaitu masing-masing mungkin mempunyai apa yang dinikmati masing-masing ya. Paling tidak kita bisa lihat di sini seumpama Ragi itu bekerjanya kita nggak bisa lihat ya dengan mata kita lah, tapi kita bisa lihat bagaimana hasil ketika ragi itu dicampur dengan adonan roti. Demikian juga dengan kehidupan kita ya. Semoga kehidupan kita semua yang ada di sini, dari anak kecil mungkin sampai yang paling dewasa, ketika kehidupan kita dicampur dengan ragi kebenaran, hasilnya itu boleh terlihat ya. Boleh terlihat dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menjadi orang-orang yang belajar firman, itu tidak cukup. Tetapi kita boleh menerima rahmat dan kuasa Tuhan itu di dalam hati kita, itu bercampur dengan kehidupan kita, menghasilkan perubahan tabiat, menjadi serupa dengan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mungkin sebelum udah selesai waktunya ya, Mem Ritli. Mungkin kalau misalnya ada waktu, boleh diminta 1-2 orang mungkin sharing feedback apakah dari pertanyaan pelajaran yang didapatkan. Terima kasih semua sudah mendengarkan. Semangat dalam aktivitas hari ini dan pekan ini. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Mem Elvira. Sebenarnya biasanya memang selalu ada feedback, jadi nggak masalah. Jadi kita langsung tanya. Siapa yang mau sharing apa yang kalian dapat atau kalian mengerti dari firman yang barusan kalian dengarkan? Kalau Miss Ritli luar biasa, Miss, banyak yang Miss baru tahu dan juga sudah tahu tapi dibawakan atau memperoleh dengan pengertian yang lebih baik lagi. Nah, dari kalian, kira-kira ada nggak yang mau bilang apa yang kalian ingat dari materi tadi? Silakan. Kalau mendengarkan firman harus dilakukan. Amin. Thank you, Diola. Siapa lagi? Friendly. Kita harus belajar firman Tuhan dan harus menurut. Ya, harus belajar dan menurut. Thank you. Siapa lagi? Masih ada lagi yang mau sharing? Oke, Rebecca Dave dan Caleb. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita harus melakukannya. Oke, thank you. David, Rebecca, dan berubah. Ariela. Oke. Adalah pengaruh Roh Kudus. Oke, perubahan itu pengaruh Roh Kudus. Kita tidak sanggup, kita harus berdoa, harus sadar. Tanpa Roh Kudus kita tak bisa bertobat. Oke, thank you Caleb, thank you Ariela. Harus sadar dan minta pertolongan Tuhan. Tadi Ariela dari Dave, tadi Dave bilang harus apa tadi? Dave suaranya kecil, Dave. Harus berdoa kepada Tuhan supaya dikasih kesanggupan.
Amin. Puji Tuhan. Thank you, Dave. Ada lagi? Oke, kalau dari Miss sendiri, Miss bersyukur untuk firman ini satu kalimat yang paling kena di pikirannya Miss adalah ini adalah sesuatu yang dari luar, bukan dari dalam. Itu sangat mempengaruhi cara berpikirnya Miss bahwa perubahan di luar itu sesuatu yang tidak akan berguna ya. Perubahan itu harus dimulai dari hati dan seperti ragi itu ditambahkan dari luar, Miss kembali disadarkan bahwa perubahan hati untuk jadi orang yang lebih baik, untuk jadi orang lebih sabar, ternyata sama sekali itu dari luar. Bukan diusahakan sendiri, tapi berasal dari Tuhan. Oh, Rebecca masih angkat tangan, silakan. Rebecca mau sharing apa? Kalau bilang nggak mungkin, tapi mungkin dengan Tuhan. Amin. Thank you, Rebecca. Hal yang nggak mungkin, betul ya. Kita tidak mungkin berubah sendiri, tapi itu mungkin dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Nya, Mem Elvira. We are blessed. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, adik-adik yang mau mendengarkan, juga sudah sharing feedback. Yang lain, Miss percaya juga punya sesuatu yang kalian dapatkan, walaupun nggak sempat di-sharing. Dan kita berharap Roh Kudus akan terus ingatkan apa yang kita dapatkan hari ini. Dan sebelum kita tutup, tadi sebenarnya ada lagu pujian dari Serabel, tapi terlambat masuk. Kira-kira Serabel bisa mau nyanyi langsung sekarang? Bisa, Miss. Oke, ya silakan. Miss, aku menyanyi dari lagu Sion. Nomor 402, Miss. Oke, silakan. Judulnya Ingat Selalu Nama Yesus. Ingat selalu nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama Yesus berkuasa, beri hiburan dan berkat. Indahlah mulia, Yesus juru selamatku. Indahlah mulia, Yesus juru selamatku. Ingat selalu nama Yesus di saat pencobaan. Nama Yesus jadi perisai yang memberi perlindungan. Indahlah mulia, Yesus juru selamatku. Indahlah mulia, Yesus juru selamatku. Mari dan sembahlah Yesus, muliakan namanya. Raja atas selama raja, sampai selama-lamanya. Indahlah mulia, Yesus juru selamatmu. Indahlah mulia, Yesus juru selamatmu. Udah, Miss.
Terima kasih, puji Tuhan, untuk lagu pujian yang Abel telah nyanyikan. Miss serahkan kembali kepada MC. Naomi, silakan. Untuk doa tutup kita akan dibawakan oleh Anabel Lefrata Putra dan akan disambung nanti oleh Mem Elvira. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kami sudah bisa selesai. Tolong Tuhan supaya kami bisa mengingat pelajaran yang kami sudah dapati. Tuhan tolong berikan hari ini supaya kami bisa belajar dengan baik dan diberkati Tuhan Yesus. Dan tolong Tuhan supaya kami bisa sehat-sehat terus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kami akan mengakhiri kebaktian ibadah kami pada pagi ini, tapi kami mohon agar Roh Kudus Tuhan boleh akan diam di hati kami untuk menolong kami, memberikan kuasa kepada kami, Bapa, untuk melakukan apa yang perlu untuk kami lakukan hari ini. Berkati semua adik-adik di sini, setiap fasilitator ataupun guru dan orang tua, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih lagi agar supaya juga boleh digunakan Tuhan menjadi saluran berkat buat orang lain sepanjang hari ini. Teringat juga untuk sepupu dari Friendly Duandra yang mengalami kecelakaan, biarlah Tuhan akan memberkati, akan turut campur tangan dalam setiap usaha-usaha yang dilakukan untuk membantu proses pemulihan dari kecelakaan. Sekali lagi Bapa mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan dan akan Tuhan berikan. Kami juga mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Bapa sudah lakukan, akan lakukan bagi kami, untuk kami, dan melalui kami hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, acara weekly online worship kita telah selesai. Terima kasih semua